Perhatikan gambar gaya berikut. Tentukan resultan ketiga gaya tersebut. Nah, di sini jika ada soal seperti ini ya, metode penguraian seperti ini kan menggunakan metode penguraian. Artinya, gaya-gaya yang miring, yang membentuk sudut tertentu, itu kita harus proyeksikan atau uraikan. Nah, anggaplah ini F1, ini F2, dan ini F3. Oke. Nah, maka F1-nya ini harus kita proyeksikan ke sumbu X, nanti ke sini nih, kita anggap sebagai F1X. Begitu juga yang di sumbu Y, jadi di sini juga nanti kita proyeksikan ke sini nih. Ini nanti menjadi F1Y. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, yang F2 juga sama ya, kita proyeksikan ke sini nih, ini ke sini. Nanti kita anggap sebagai F2X. Lalu, kita proyeksikan ke sini. Nah, ini menjadi F2Y, gitu ya. Nah, setelah itu kita mencari sigma Fx dan sigma Fy-nya. Pertama, kita mencari sigma Fx, berarti kan yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Yang ke kanan itu ada F1X dan F2X. Yang ke kiri ada F3. Nah, lihat, kalau dia posisi penguraiannya itu adanya di sampingnya sudut, di samping atau nempel sama sudut, nanti pakainya cos. Kalau dia posisinya itu di depan atau di jauhnya dari sudut, itu nanti pakainya sin, gitu ya. Nah, karena F1X itu posisinya nempel sama sudut 60 derajat, berarti di sini kita tulis F1 dikalikan dengan cos 60 derajat. Begitu juga F2X-nya. Karena posisi F2X-nya itu nempel sama sudut 60 derajat, maka plus F2 dikalikan dengan cos 60 dikurangi dengan F3. Tinggal masukkan angkanya ya. Jadi di sini 3 dikali setengah ditambah dengan 6 kali setengah dikurangi 3. Oh, ini habis ya. Maka jawabannya adalah 3/2. Itu untuk sigma Fx-nya. Lalu yang kedua mencari sigma Fy. Sigma Fy berarti yang ke kanan positif, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi F1Y min F2Y. Nah, lihat. Karena posisi dari F1Y dan F2Y itu posisinya di depan sudut, ya di jauhnya sudut. Loh, kok bisa Kak ya? Contohnya ini aja lah. F2Y itu kan dari sini ke sini kan? Ini F2Y. Posisinya kan di depannya sudut 60 derajat. Berarti pakainya sin. Mau X mau Y-nya, pokoknya kalau dia posisinya yang di jauhnya sudut, itu pakainya sin. Kalau dia nempel atau di samping sudut, pakainya cos. Selalu kakak ulangin seperti itu. Nah, maka di sini nanti F1-nya jadi F1 dikalikan dengan sin 60 dikurangi F2 dikalikan dengan sin 60. Oke, F1-nya itu 3 dikalikan akar 3/2 minus 6 kali akar 3/2. Maka hasilnya sama dengan minus 3/2 atau 3 akar 3/2. Sama aja ya. Oke. Setelah itu, antara dua ini ya, dari dua ini kita mencari panjang resultan vektornya pakai Pitagoras. Akar dari sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari 3/2 dikuadratkan ditambah min 3 akar 3/2 dikuadratkan. Gini kan? Maka kita kerjakan aja akar dari 9/4 ditambah 3 berarti 27 ya. 27/4. Maka sama dengan akar dari 36/4. 36 dibagi 4 itu 9. Berarti akar 9. Ini jadinya akar 9. Akar 9 itu 3. 3 apa? Ya berarti 3 Newton. Jadi resultannya adalah 3 Newton. Ini untuk yang pertama ya, mencari resultan. Lalu yang B, kita mencari arah. Nah, kalau kita mencari arah, kita usahakan menggambar diagram Kartesius dulu. Oke? Nah, di sini sigma Fx-nya itu kan positif. Positif
3/2 Newton. Ini negatif sigma Fy-nya. Berarti kalau dia positif maka ke kanan. Oke, ini ke kanan. Ini adalah sigma Fx-nya. Lalu dia ke bawah. Kenapa ke bawah, Kak? Karena negatif, ini sigma Fy-nya. Nah, maka nanti resultannya yang hasilnya 3 tadi itu ke sini. Oke, ini adalah nilai resultannya. Nah, yang kita cari nanti adalah sudutnya yang kita hitung dari sumbu X positif. Berarti dari sini sampai ke sini nih loh, ini berapa. Gitu ya. Nah, caranya pakai apa? Pakai tan aja. Jadi tan theta itu sama dengan sigma sigma Fy per sigma Fx. Maka tan tetanya sama dengan 3 min 3/2 akar 3 dibagi 3/2. Ini coret, maka nanti tan tetanya sama dengan minus akar 3. Nah, gini caranya. Gini caranya ya. Jadi, minus itu kan dia kuadran. Ingat ya, kuadran itu semua sindikat tangannya kosong. Jadi, karena dia itu negatif, maka kemungkinan besar itu dia ada di kuadran 2 atau kuadran 4. Ya, kuadran 2 atau kuadran 4. Nah, terbukti kan? Ini kan di kuadran 4. Ini kuadran 4 ya, jadi terbukti. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau misalkan kita buang negatifnya dulu, tan theta yang hasilnya akar 3 itu kan tan 60 derajat. Gitu kan? Sedangkan kalau kita ukur di kuadran 4, berarti kita tinggal tulis gini aja. Tan theta sama dengan tan 360 dikurangi dengan 60. Oke, maka tan tetanya sama dengan tan 300 derajat. Maka nilai tetanya sama dengan 300 derajat. Jadi di sini sama dengan 300 derajat ya. Jadi sudutnya dari sumbu X positif sampai ke R itu adalah 300 derajat. Gitu ya. Jangan lupa ditulis ditambahin terhadap sumbu X positif ya. Harus dikasih keterangan seperti itu. Oke.